assalamualaikum, balik lagi sama akun kita channel. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku jalan-jalan ke pantai Karanghawu. Jalan-jalan kali ini aku ditemenin sama mertua aku. Alhamdulillah aku sama emak masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Kebetulan ini aku berangkat dari rumah itu jalan kaki sampai di lampu merah Pelabuhan Ratu. Ini lampu merahnya yang deket banget sama rumah sakit Pelabuhan Ratu ya. Gak lama kemudian emak aku ini mutusin buat naik damri aja, karena kebetulan damrinya itu lewat. Jadi sekalian aja, karena planning dari rumah itu suami aku nyuruh naik angkot yang warnanya itu biru. Tapi karena damrinya ini tuh datang lebih dulu, ya udahlah ya, sama aja. Selama aku tinggal di Pelabuhan Ratu ini, aku baru tahu ada travel damri yang long lewat sini. Karena biasanya aku tuh cuma lihat angkot yang warna biru sama kuning. Buat yang pengen tahu ongkosnya ini tuh berapa, ongkosnya ini tuh 5.000 untuk 2 orang. Naik dari rumah sakit Pelabuhan Ratu sampai ke terminal Pelabuhan Ratu ya. Karena kebetulan damrinya ini tuh nggak sampai ke pantai Karanghawu, jadi nanti aku harus oper lagi dan turun di terminal. Kalaupun tadi aku jadi naik angkot yang warna biru, itu ongkosnya sekitar 3.001 orang. Dan itu naik dari rumah sakit Pelabuhan Ratu tadi sampai di terminal. Sedikit cerita, kenapa aku mutusin buat main ke pantai Karanghawu? Karena selain lokasinya ini tuh nggak jauh dari tempat tinggal suami aku, pantai ini tuh juga baru selesai pembangunan. Jadi karena aku penasaran dan mumpung tinggal di dekat pantai. Karena semenjak aku kecil, aku itu tinggal jauh banget dari pantai. Aku harus habisin waktu berjam-jam untuk sampai di pantai. Makanya aku bersyukur banget punya suami yang rumahnya itu deket banget sama pantai. Banyak banget pantai-pantai di sini, nggak cuman Karanghawu. Menurut Wikipedia yang aku baca, ada 7 pantai yang ada di Pelabuhan Ratu ini. Ada juga pantai Cibangban, pantai Cimaja, pantai Cipatuguran, Citepus, Karangpamulang, Karangpapak, dan Karangsari. Jadi sebelum kalian ke pantai yang ada di Pelabuhan Ratu ini, kalian harus pilih destinasinya dulu ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di terminal Pelabuhan Ratu. Setelah sampai di terminal, aku jalan sebentar untuk naik angkot. Karena angkotnya itu nggak ada di sini, ada di dekat pasar. Jadi kita harus jalan kaki dulu. Dan itu dia angkotnya yang mau kita naikin. Sebelum kalian naik angkot, kalian harus pastiin dulu angkotnya ini tuh mau kemana. Karena takutnya angkot ini tuh nggak sampai ke tujuan kalian. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian harus tanya dulu ya. Dan ini bapak supirnya tuh baik banget, nyuruh aku duduk di depan dan dibukain pintu. Masya Allah, seneng banget. Kalau kalian naik angkot, kalian harus sabar ya, karena setiap angkot itu pasti nungguin angkotnya itu penuh. Selain harus nungguin, kalian juga harus sabar dan siap sama asap rokok yang bertebaran di mana-mana. Alhamdulillah setelah menunggu nggak lama dari itu angkotnya jalan juga. Di sepanjang jalan ini kita bakal ngelewatin banyak banget pantai. Salah satunya pantai Citepus. Di sepanjang jalan pantai ini banyak banget restoran yang kalian bisa cobain. Tentunya dengan menu ikan bakar dan makanan seafood lainnya. Oh iya, aku naik dari terminal sampai ke pantai Karanghawu ini ongkosnya sekitar Rp10.000. Dan Rp10.000 ini berlaku untuk 1 orang ya. Alhamdulillah setelah sekian lama perjalanan,
sampai juga kita di Pantai Karanghawu. Masya Allah, ini tuh pantainya bener-bener bagus banget. Banyak banget penjual di sana. Tentunya rapi dan bersih banget. Dan ini akhirnya aku turun juga. Bener-bener gak sabar banget. Dan di sini tuh aku agak kesusahan buka pintu. Ternyata pintunya ini tuh cuman bisa dibuka dari luar aja. Masya Allah, ini tuh benar-benar bagus banget pantainya. Banyak karang-karang yang ada di sini. Kebetulan di sini tuh mak aku baru nyadar kalau dia itu pakai baju warna hijau. Sampai sekarang aku itu nggak tahu mitos atau fakta orang yang pakai baju hijau itu dilarang datang ke pantai. Tapi mau mitos atau fakta, kita harus tetap saling menghargai satu sama lain ya. Jadi karena mak aku itu pakai baju warna hijau, aku di sekitar sini tuh jalan-jalan sendirian, berdua aja sama anak aku. Di sini aku mau nunjukin sama kalian detail pantainya. Banyak banget karang di sini. Seperti nama depan pantainya, karang. Karang di sini tuh benar-benar besar banget, dan di bawah itu masih ada airnya yang mengalir. Masya Allah, benar-benar salah satu wisata alam yang mengagumkan yang bisa kita nikmatin. Kebetulan aku tuh berangkat dari rumah pagi-pagi dan hari Jumat, jadi di sini tuh pantainya masih sepi karena bukan weekend. Gak lupa setiap pantai itu pasti ada kamar mandi atau toiletnya untuk kalian mandi dan ganti baju. Karena pantai ini masih bisa untuk mandi dan main air. Meskipun pantainya ini bisa untuk mandi atau main air, harus tetap hati-hati ya. Karena kita gak akan pernah tahu ketika kita main air akan datang ombak yang seperti apa. Jadi alangkah baiknya, selain kalian hati-hati, sebelum kalian turun ke pantai ini, sebaiknya berdoa dulu ya. Ini tuh airnya bener-bener buat aku pengen turun. Tapi karena dari rumah itu aku nggak prepare apa-apa, jadi next mungkin aku bakalan balik lagi ke sini dan main air di sini. Ternyata di sini banyak banget batu alam yang bisa kalian bawa pulang untuk oleh-oleh. Tapi ini dia masih tutup, mungkin karena aku terlalu pagi ke sininya. Dan pas aku mau pulang, aku tuh penasaran banget sama gunung ini. Lagi-lagi karena emak aku itu pakai baju hijau dan gak berani naik, jadi aku naik berdua aja sama anak aku. Selain emak aku pakai baju hijau, emak aku itu juga udah pernah naik sekitar 35 tahun lalu. Dia naik ke sini. Sebelum naik ke sini aku tuh sempet deg-degan banget. Aku bakalan sampai ke atas atau enggak, karena ini gunung menurut aku bahaya. Apalagi aku bawa anak kecil dan gendong di depan. Gak lupa sebelum naik aku baca doa dulu dan bilang assalamualaikum, karena dimanapun tempatnya kita harus saling menghargai. Dan sebelum kalian ngambil gambar, kalian jangan lupa izin dulu, boleh atau enggaknya. Di sini aku pas izin ternyata dibolehin sama petugasnya. Pas kalian mau masuk, kalian bakal ketemu sama pintu masuk atau pos pendaftaran. Dan di pintu masuk ini aku bilang aku mau lihat-lihat. Dan untuk kalian yang pengen tahu biayanya ini masuk berapa, aku disuruh bayar seikhlasnya. Tapi aku nggak tahu kalau pas weekend mungkin berbeda. Suasana pas aku lewat masjid ini tuh benar-benar hawanya dingin banget dan adem. Dan ternyata di sini tuh ada makamnya. Menurut jurnal sukabumi.com yang aku baca, ini adalah makam keramat. Konon makam ini adalah petilasan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan Eyang Gentar Bumi. Dan lokasi makamnya ini tuh bener-bener ada di atas tebing karang. Setelah ngelewatin makam, aku bener-bener dikagetin sama biawak yang aku kira itu buaya, karena ada satu yang gede banget tapi nggak kerekam. Pas aku sampai sini, aku bener-bener baru sadar kalau aku itu sendirian, nggak ada siapa-siapa di sini. Aku tuh sempet pengen balik, tapi gimana? Karena aku lihat pantai di depan itu bagus banget, jadi aku terus lanjut buat turun ke bawah karena aku super duper penasaran banget ada apa aja di bawah.
Aku tuh bener-bener gak percaya kalau sekarang aku lagi naik gunung dan sama anak aku, Masya Allah. Karena dari dulu-dulu banget, pas aku izin sama bapak aku untuk naik gunung, aku tuh selalu gak dibolehin. Yang bapak aku sering bilang, katanya gunung itu tempatnya orang-orang yang serius, bukan orang-orang yang suka bercanda kayak aku. Jadi mungkin bapak aku itu khawatir kalau aku bakal ngelakuin hal-hal aneh yang sebenarnya itu dilarang. Pas aku sampai di pertengahan, ini tuh ada jalan turun yang ada tulisannya 7 sumur. Karena aku penasaran, aku langsung search di Google dan keluarlah artikel dari Mantra Pandeglang yang menjelaskan kalau Pantai Karanghawu terdapat cekungan yang berisi air dari hasil deburan ombak yang menerpa batu karang sehingga membentuk semacam kubangan. Berdasarkan informasi dari warga, Pantai Karanghawu sudah melekat dengan hal-hal mistis dari cerita legenda Nyi Roro Kidul dan kemunculan beberapa lokasi genangan air atau yang disebut sumur itu, maka disebutlah 7 sumur. Keberadaan 7 sumur ini dipercaya sebagian orang Sukabumi dan di luar Sukabumi memiliki khasiat tersendiri. Jadi kalau kalian main ke Pelabuhan Ratu, jangan lupa ke Pantai Karanghawu ya. Dan wajib banget naik ke gunung ini, karena ini bener-bener bagus banget kalau Pantai Karanghawu dilihat dari atas. Setelah lumayan lama di bawah, aku mutusin buat naik lagi. Dan di sini tuh ada jalan turun, makanya aku turun dulu karena penasaran banget di bawah ini ada apa. Ini dia ada patung macan yang gede banget dan ada perahu kecil gitu, imut banget. Spot ini tuh namanya Pakidulan. Kalian bisa foto-foto di sini, langsung ke laut dan makan di sekitar sini juga dengan pemandangan laut. Masya Allah, bener-bener indah banget. Ternyata di bawah sini banyak banget orang. Dan aku baru sadar kalau aku tuh nggak sendirian. Pas aku mutusin buat naik lagi, ada bapak-bapak yang kasihan sama aku dan ngasih jalan buat lewat bawah aja. Lagi-lagi aku bersyukur banget karena aku nggak usah capek-capek lagi naik buat balik. Ternyata di sini tuh jual cindramata dan beberapa lukisan Nyi Roro Kidul juga. Jadi kalau kalian kesini jangan lupa mampir kesini ya. Ternyata ini tuh tembusnya pantai yang ada di bawah. Kebetulan tadi kan aku habis dari sini. Jadi aku saranin untuk kalian, kalau kalian mau ke sini mending kalian naik dulu dan turunnya itu langsung lewat sini, baru kalian langsung mandi. Karena itu benar-benar nyegerin banget. Jangan lupa sambil minum es kelapa dan makan makanan laut. Kalau aku kesini bareng sama suami aku, pasti aku bakalan nyebur dan main air sama anak aku. Tapi gak apa-apa, sekarang ambil dulu aja videonya karena aku udah tahu. Jadi next aku bakalan kesini lagi. Dan ini dia gunung yang aku naikin tadi kalau dilihat dari bawah. Untuk kalian yang mau naik ke sini, jangan takut ya. Karena seperti yang kalian lihat di video ini, di dalam itu udah rapi banget dan bersih. Dan setelah ini aku langsung mutusin buat pulang. Dan alhamdulillah banget aku langsung dapat angkot yang warna biru ini. Dan lagi-lagi di depan itu kosong, jadi aku duduk di depan. Ini ongkosnya masih sama
10.000 naik dari pantai Karanghau dan turun di pasar Pelabuhan Ratu. Jadi sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.